Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dan tim telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang ada di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu. Nah, ada beberapa hal yang kita dapatkan dari hasil kegiatan ini. Yang pertama adalah kita dapatkan bahwa sebagian besar masyarakat yang ada di wilayah ini itu sebagian besar adalah nelayan. Dan kalau kita lihat dari struktur pendidikan, sebagian besar dari mereka adalah berpendidikan dari SD sampai SMP maksimal. Kenapa kemudian mereka lebih banyak berpendidikan seperti itu? Karena perspektif sosial masyarakat yang berkembang adalah mereka berpikir dengan mereka misalnya telah sampai pada skala tertentu, misalnya SD kelas 4, dan dirasa secara fisik mampu membantu orang tuanya untuk melakukan menjadi nelayan, maka mereka akan diabdikan untuk menjadi seorang nelayan. Karena bagi masyarakat sekitar menjadi nelayan menjadi sebagai pekerjaan yang paling utama di sekitaran sini gitu. Nah, makanya anak-anak yang khususnya laki-laki, kebanyakan dari mereka itu sebagian besar untuk menjadi pembantu orang tuanya untuk berlayar, untuk mencari ikan, untuk melakukan aktivitas nelayan gitu. Dan kemudian sebagian kecil juga masyarakat ibu-ibu yang tinggal di sebagian sekitar sini itu juga mengikuti bantuan dari para suami mereka yang bekerja, karena kan sebagian besar masyarakat sosial di sini itu secara ekonomi tidak terlalu menengah ke bawah lah gitu. Jadi karena menengah ke bawah, mereka membantu suaminya untuk bekerja. Nah, bekerja ini kemudian ada yang menjual, ada yang berdagang, ada yang juga membantu untuk menjadi nelayan. Nah, untuk menjadi nelayan yang baik kan mereka selalu berupaya untuk memfasilitasi masyarakat ini dengan bantuan ekonomi gitu ya. Bantuan ekonomi ini didapatkan dari mereka biasanya sebagian besar meminjam uang dulu untuk melakukan suatu pelayaran atau menangkap ikan tertentu. Oleh sebab itu sebagian besar di wilayah ini sangat membutuhkan bantuan, membutuhkan pengabdian dari para dosen, dari para sivitas akademika untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif agar mereka bisa memecah masalah yang ada. Di sisi lain juga yang kita temukan adalah sebagian besar masyarakat di sini itu banyak yang sekitarannya itu tidak memelihara lingkungan dengan baik. Kita temukan banyak sampah plastik, kita temukan pencemaran laut, kemudian banyak sekali kapal-kapal yang berserakan yang tidak lagi digunakan. Tentunya ini merusak pemandangan. Oleh sebab itu dibutuhkan kontribusi pengabdian kepada masyarakat yang memang sangat konstruktif sehingga mereka bisa membangun ekonomi dengan baik. Nah, kami sendiri, tim yang kami lakukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah memastikan bahwa mereka memiliki pandangan dan kemampuan literasi yang baik. Makanya kami lakukan yang kami lakukan adalah dengan memberikan sumbangsi buku gitu ya, perpustakaan kecil, sehingga mereka tergurah hatinya untuk melakukan pengembangan ilmu dengan membaca banyak buku. Buku yang kami berikan adalah buku-buku yang klasternya anak-anak, klasternya tentang Islam, klasternya tentang pendidikan, motivasi, sehingga mereka bisa membahas semua ilmu itu dengan baik. Kemudian yang kami lakukan juga adalah membekali mereka dengan merajut beberapa rajutan itu sehingga menjadi sebuah produk yang bisa kreatif. Nah, ini kami lakukan secara terus-menerus melalui bimbingan, melalui semacam pengabdian sehingga mereka bisa menghasilkan produk yang maksimal. Dan di tempat ini merupakan salah satu tempat wisata kuliner yang mungkin bisa dikunjungi oleh para teman-teman yang berminat. Ya, ini namanya Panorama. Di sini tersedia semua makanan yang sangat berkualitas
dan harganya cukup terjangkau bagi teman-teman yang pernah ke Indramayu. Dan ini tentunya menjadi tempat wisata kuliner yang tentunya akan menambah semacam minat ekonomi kreatif masyarakat, agar semua hasil tangkap itu bisa disuplai di sini, sehingga ada kolaborasi antara nelayan dengan masyarakat yang memang menjadi bagian dari produksi atau bisnis kuliner. Saya pikir itu, alhamdulillah tim kita berhasil memberikan semacam Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya ada di Pantai Balongan Indah, salah satu tempat destinasi wisata di Kabupaten Indramayu. Ini sangat populer dan auranya memang seperti disebut dengan Bali 2. Nah, bagaimana tempatnya? Yuk kita ikuti saya. Yuk, ayo. Nah, tempatnya sangat indah. Nah, coba lihat di sini ada tetehnya yang lagi jaga sama masnya. Nah, di sebelah sini itu ada tempat aura-aura Bali gitu ya. Lihat, sangat enak, itu menjadi tempat wisata. Di sini kemudian di sana ada tempat rekreasi buat ini gitu ya. Ini menarik banget dan ini menjadi salah satu tempat destinasi dan pendapatan pemerintah Kabupaten Indramayu. Nah, di sebelah sini, nah di sini lihat ada bacanya. Jadi buka tiap hari ya. Jadi ini auranya, ini sering disebut juga dengan Bali 2 karena memang suasananya seperti kita sedang ada di Pulau Bali. Kalau ada teman-teman ya, lihat ada ornamen-ornamen seperti Pulau Bali gitu. Kalau teman-teman yang pernah ke Pulau Bali gitu ya, nah ini pasti akan sangat familiar dengan ini. Nah, kita ke sini sedikit. Nah, di sini ada tempat I love you ya, menarik nih ya. Menjadi tempat yang sangat familiar dan sangat dikunjungi oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat yang ada di luar pulau Indramayu itu sendiri gitu. Nah, di sini ada semacam ornamen-ornamen ya. Jadi cukup menarik kalau kita berkunjung ke sini. Untuk di sini juga ada masjid yang bisa kita lihat gitu ya, yang bisa menjadi tempat ibadah muslim. Nah, kemudian sebelah sini ini banyak sekali ornamen masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, karena memang ini berbatasan langsung dengan pantai, sehingga sebagian masyarakat yang bekerja di sekitaran sini adalah nelayan dan mereka menghabiskan waktu untuk mengambil ikan yang ada di seberang sana. Nah, ini lokasinya itu menarik. Ada tempat ayun-ayun, kemudian tempat ini kita bisa juga bilang tempat yang ramah anak gitu, karena ada banyak tempat mainan anak di sini. Suasananya memang seperti Bali gitu. Suasananya seperti Bali, lihat di sana. Di sini juga menjadi tempat wisata, tempat acara-acara karena memang berhadapan langsung dengan pantai. Nah, di sini ada love you lagi. Nah, dimana letak Balinya? Nah, di sebelah sana kita temukan ornamen, gitu ya, ornamen yang sangat identik dengan Bali. Nah, ini yang saya maksud. Nah, di sini juga disuruh untuk melindungi laut, karena kalau kita ke pantai yang sebelah itu suasananya sangat kotor. Nah, di sini sangat asri karena memang pemerintah sangat menjaga lokasi ini. Nah, ini yang kemudian identik dengan Bali 2.
Nah, Bali 2 dan di sini ini menjadi tempat yang sangat indah untuk dikunjungi, terutama wisata bagi keluarga ya. Di sebelah sana ada dermaga yang menjadi tempat khusus buat masyarakat untuk berfoto destinasi gitu ya. Jadi di sini ada juga tempat untuk duduk. Itu. Nah, di sini ada tempat main-main. Nah, di sini ada dermaga, jadi sangat enak untuk menjadi tempat yang sangat tujuan destinasi gitu. Nah, mudah-mudahan banyak di antara teman-teman yang berharap bisa datang ke sini sehingga dapat menambah pendapatan daerah gitu ya, pendapatan daerah khususnya untuk Kabupaten Indramayu. Nah, lihat di sini ada dermaga. Nah, dermaganya ini menjadi tempat yang cukup indah sehingga membuat kita selalu tahu bahwa laut menjadi identitas kabupaten ini yang sangat kemudian diidam-idamkan. Saya pikir itu, ayo datang ke Indramayu sehingga ini menjadi pendapatan daerah dan dapat menambah ketahanan ekonomi masyarakat setempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.